warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Malam ini kita ada acara podcast dan mengundang narasumber kita Habib Mustafa selaku wakil ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo sekaligus ketua lembaga pemenangan pemilu dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB Kabupaten Probolinggo. Habib, apa saja yang menjadi syarat untuk maju sebagai calon bupati Kabupaten Probolinggo? Terima kasih Pak Jamal. Jadi memang sekarang ini sudah menjadi pembicaraan cukup hangat ya di Kabupaten Probolinggo karena ada pesta demokrasi tahap kedua dan kalau saya tadi mengatakan apa syarat, yang pertama syarat formalnya siapa saja yang ingin mencalonkan menjadi calon bupati dan calon wakil bupati. Syarat yang pertama adalah ada dua syarat. Bisa mencalonkan melalui partai politik atau perseorangan atau istilah yang kita kenal melalui jalur independen. Nah, syarat melalui partai politik itu harus direkom atau diberikan surat keputusan dari partai untuk bisa diberangkatkan menjadi calon bupati atau wakil bupati. Nah, syarat teknisnya apa? Di Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada ini bahwa partai politik yang bisa memberangkatkan atau mencalonkan calon bupati dan wakil bupati itu syarat nominalnya 20% dari jumlah kursi. Nah, kita ketahui kursi di DPRD Kabupaten Probolinggo 50 kursi. Ya, Dari semua ya, jadi semua partai itu kan di Probolinggo 50 kursi. Jadi 20%-nya harus diusung minimal 10 kursi. Hasil pileg kemarin kita ketahui bersama, beberapa partai politik yang hanya bisa menghasilkan 10 kursi adalah Partai Golkar. Artinya kalau dari teman-teman Partai Golkar ingin mencalonkan calon bupati tidak perlu koalisi dengan partai lain. Sedangkan partai kami, PKB, Gerindra, Nasdem, P3, PDI dan lain-lain masih butuh untuk berkoalisi. Artinya sampai memenuhi syarat minimal 10 kursi. Itu syarat yang diharuskan di undang-undang untuk mendapatkan. Nah, sedangkan jalur yang kedua tadi saya mengatakan melalui jalur independen. Nah, jalur independen adalah setiap warga negara yang ingin menjadi bupati dan calon bupati wajib mendaftar langsung ke KPU tanpa melalui partai politik. Cuma syaratnya cukup berat dalam artian begini. Di Probolinggo ini DPT-nya, daftar pemilih tetapnya 878.770 suara, hampir 900.000. Syarat di undang-undang itu apabila ada calon dari independen, syarat yang harus dibutuhkan dukungan KTP 7,5%. Kalau diakumulasi kurang lebih 60.000 sekian, hampir 70.000. Jadi wajib ada dukungan KTP dari masyarakat kurang lebih 70.000 KTP, itu pun sebarannya minimal 50% dari jumlah kecamatan. Artinya kalau di Probolinggo ini kecamatan 24 kecamatan, berarti minimal sebarannya minimal 12 kecamatan. Dan
minimal 60.000 sekian. Itu syarat yang dibutuhkan apabila warga negara rakyat Probolinggo ingin mencalonkan bupati. Menurut Habib sendiri, kriteria calon bupati di Kabupaten Probolinggo ini menurut Habib seperti apa? Ya, ini kembali kepada kebutuhan. Artinya begini, kriteria itu subjektif. Setiap orang pasti menginginkan idealnya seperti apa. Cuma kalau kita paham terhadap tantangan masyarakat Probolinggo ke depan, karena kita akui atau tidak Pak Jamal, transisi dari pemerintahan yang kemarin dan yang sekarang ini kan tantangannya sudah berbeda. Artinya kalau kemarin kekuasaan cukup powerful, cukup kuat, jadi siapapun direkom penguasa pada waktu itu pasti akan mudah menjadi bupati. Nah sekarang ini Pak Jamal tahu sendiri bagaimana tantangan Probolinggo ke depan. Pertama yang saya dengar dari masyarakat tentang infrastruktur. Infrastruktur gampangnya jalan, sarana dan prasarana akses masyarakat dari desa ke kota ini kan masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Masih sangat. Masih rendah. Harapan tadi kira itu ya. Orang yang punya visi misi bagaimana Probolinggo ini lebih cepat dari ketertinggalannya dari kabupaten lain. Bahwa di media itu sudah cukup viral ya, mengatakan juga Probolinggo ini ranking keempat kabupaten termiskin di Jawa Timur. Ini harus, calon bupati ini harus paham itu dulu. Jadi mohon maaf, bukan hanya modal banner, modal viral di medsos, terus menganggap dia paling bisa. Kasihan masyarakat Probolinggo. Harapan saya kriteria tadi itu menguasai permasalahan itu. Seperti apa yang mau dibawa kemana gitu. Jadi nanti akan berkembang kriterianya. Begitu. Semisal calon bakal calon bupati Probolinggo menurut ya karena masyarakatnya ini supaya tahu masyarakat Kabupaten Probolinggo. Jadi laporan ya sebetulnya idealnya itu sederhana tadi bahkan bahwa tahu apa yang menjadi permasalahan di Probolinggo. Kedua juga harus mempunyai nyali ini keberanian untuk mengusung perubahan. Artinya kalau hanya melanjutkan yang kemarin atau katakanlah hanya di zona aman dan nyaman kok jadi bupati, ini kan tidak menjawab tantangan. Jadi harapan masyarakat Probolinggo, ya bukan karena saya banyak turun ke masyarakat, memang tadi itu kan visi misi ini kan kayaknya teknis, hanya retorika, tapi yang dibutuhkan konkretnya. Apakah punya nyali untuk membuat Probolinggo jauh lebih maju, juga mau berkorban untuk masyarakat Probolinggo, karena yang jelas sekarang tantangannya tahun per tahun kan berbeda. Seperti contoh Pak, ini kan wilayah Python ya. Masalah ini. Iya kan? Ya, terus itu kan menjadi menjadi isu-isu yang tidak akan terselesaikan. Memang kebijakan pupuk ini tidak serta-merta menjadi kewenangan bupati. Itu menjadi harus kerjasama Pak Jamal secara linier dari pusat sampai daerah. Dan ini juga harus peka. Artinya tadi itu bukan hanya modal sosial saja, tapi kepekaan kepada tuntutan dan tantangan. Ini harus dimiliki dulu syarat standar. Gitu ya. Jadi itu hal yang menurut saya sementara ini harus dimiliki dulu ya. Karena kami sebagai warga masyarakat Kabupaten Probolinggo, ketika ada musim tanam tembakau, tanam padi, tanam jagung dan sebagainya, pasti masyarakat petani, buruh tani ya, bukan petani, tapi buruh tani itu
pokok yang paling diturunkan. Ya, memang ini menjadi PR bersama. Memang kita juga tidak bijak kalau ini dibebankan hanya kepada bupati. Artinya bupati harus bisa mengkolaborasi potensi-potensi yang ada di Kabupaten Probolinggo juga kepada stakeholder, misalnya dinas terkait, DPRD, fraksi terkait. Saya melihat begini, kenapa di saat panen raya gabah itu murah, tapi berasnya mahal? Ini menurut beberapa literasi yang saya baca, bukan sok bahasa gaib, ini namanya ada oligarki, adanya kelompok-kelompok modal besar Betul. yang bisa memanfaatkan keresahan petani ini untuk keuntungan kelompoknya. Contohnya begini, kita tahu pabrik yang memproduksi pabrik beras itu rata-rata sudah orang bermodal besar. Kalau saya kecil dulu di desa-desa ada seleb-seleb kecil, sekarang sudah nggak ada. Yang ada itu konglomerat-konglomerat orang besar yang punya seleb, yang mengendalikan harga. Sedangkan petani tadi yang mulai buruh taninya, pemilik sawahnya, begitu panen gabahnya murah. Logika sederhana, beras ini kan bahan bakunya gabah. Kalau yang normal antara gabah dengan beras itu harus stabil, harus proporsional gitu loh. Sehingga menurut pertanyaan Pak Jamal tadi, ini kan masih menjadi misteri. Penghasil gabahnya itu tidak menikmati panennya, tapi beras mahal itu yang memiliki corporate atau oligarki itu, pemodal-pemodal. Dan ini menurut pengamatan saya, belum pernah ada tindakan rigid dari bupati atau pemangku kebijakan DPRD untuk bicara secara serius. Kan begitu? Yang ada begitu ada keluhan, ya kami tampung, nanti kami koordinasikan dengan dinas terkait, tapi sampai detik ini kan tidak ada solusi. Tidak ada. Begitu. Dari Desa Pandean, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Tim Liputan Cakra TV mengabarkan.